Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas partisipasinya dalam hari ini. Kita akan hari ini akan belajar terkait dengan consumption and culture difference. Jadi untuk pertemuan kali ini kita adalah pertemuan yang terakhir sebelum UAS. Hari ini saya akan memaparkan terkait dengan materi consumption and culture difference. Langsung aja. Sudah bisa lihat monitor saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Suaranya pelan. Pertama kita akan belajar terkait dengan pengaruh budaya mikro terhadap minat pembelian. Jadi di situ ada yang namanya subkultur, yaitu kelompok yang anggotanya saling berbagi kepercayaan dan pengalaman umum yang membedakan mereka dengan budaya lain. Jadi di situ yang namanya subkultur itu terdiri dari kelompok entah yang membedakan adalah umur, ras, etis, agama, maupun aktivitas dengan suatu aktivitas tertentu. Jadi di situ misalkan kalau yang saya contohkan ada yang namanya grup di situ. Itu grupnya misalkan orang sepedaan, orang skateboard dan lain sebagainya, itu yang namanya kelompok. Atau yang namanya misalkan apa ya namanya, grup-grup dari apa namanya, yang geng motor itu, atau dari penggemar artis dan lain sebagainya, penggemar band dan sebagainya, itu yang namanya kelompok. Sambil saya terima. Sedangkan mikrokultur adalah orang-orang yang menjadi bagian dari mikrokultur secara bebas mengidentifikasi dirinya dengan gaya hidup. Jadi di situ apa yang dia referensikan, dia akan mengikuti. Nah, itu yang namanya mikrokultur. Memiliki seperangkat norma, kosakata dan lambang produk yang unik. Jadi di situ yang namanya organisasi, di situ yang namanya organisasi adalah bagian dari mikrokultur. Jadi di situ adanya norma atau aturan yang ada, terus ada logo, image dan lain sebagainya, atau lambang. Yang kedua adalah subkultur etis, ras dan agama sering kali memandu perilaku konsumen. Jadi di situ yang namanya biasanya kalau orang makan daging babi biasanya oleh agama itu dilarang atau tidak. Ada yang sebagian dilarang, ada yang sebagian yang tidak dilarang. Itu yang namanya subkultur etis dan agama sering memandu perilaku konsumsi. Jadi di sini saya katakan atau subkultur etis adalah kelompok konsumen yang melestarikan diri yang memiliki etika budaya. Jadi di situ yang namanya dulu kalau ada sponsor Komeng yang sponsor apa ya namanya, iklan Yamaha, itu kalau budayanya Valentino Rossi biasanya berbicaranya pakai bahasa Inggris atau bahasa Itali. Di situ dia akan mengikuti atau menyesuaikan, dia berbicara pakai bahasa Indonesia. Itu yang namanya subkultur etis. Jadi di mana bumi diinjak, Anda harus mematuhi peraturan. Gitu. Jadi kalau Anda
kuliah di UMK itu Anda harus mematuhi peraturan yang ada. Kalau Anda kuliah di UMG, ya Anda harus mematuhi peraturan yang ada di UMG dan lain sebagainya, atau UGM. McDonald telah menyesuaikan menunya di berbagai bagian AS atau Amerika Serikat dan dunia untuk memenuhi kebutuhan. Sebentar. Jadi di situ yang namanya McDonald itu produk dari Amerika Serikat, tetapi dia melebarkan sayapnya sampai di belahan dunia, terutama di Indonesia. Dia akan menyesuaikan menu atau ciri khas yang ada di Indonesia. Biasanya di Indonesia sukanya apa, dia kasih dan lain sebagainya, gitu ya. Seperti produk rokok itu yang ada di Indonesia sama di luar negeri itu rasanya beda, atau besar kecilnya beda, size-nya beda, seperti Indomie dan lain sebagainya. Indomie kalau di Indonesia kecil, tetapi kalau di luar negeri akan besar, gitu. Terus yang namanya etis dan marketing strategis. Jadi di situ adanya keanggotaan dalam suatu subkultur penting dalam membentuk kebutuhan dan keinginan masyarakat. Jadi di situ adanya kelompok high content dan low content. Yang dimaksud high content adalah seperti orang Jawa, menyimbolkan dengan adanya pakaian blanko dan batik. Itu sebenarnya ada maknanya. Kalau menurut orang Jakarta, menurut orang Sunda, blangkon itu sebagai alat penutup kepala aja, tidak ada maknanya. Tetapi kalau orang Jawa itu memakai blangkon dan batik seperti misalkan di Keraton Jogja dan lain sebagainya, itu sangat menghargai. Di situ yang namanya ada nilai atau value tersendiri dari corak batik maupun blangkon, gitu ya. Udah paham ya? Nah di sini siapa yang tidak kenal dengan Mbak Rara sebagai pawang hujan? Di situ juga yang namanya kultur budaya, gitu ya. Jadi di situ ada nilainya. Dia mengetok piringnya itu sebagai simbol apa dan sebagainya. Dan situ dia akan menjual dari pihak-pihak ketiga atau pihak lain, dia akan memanfaatkan peluang tersebut. Dia akan menjual piring atau mangkokan yang berwarna gold atau emas itu sampai ratusan juta ada. Itu yang namanya strategi marketing. Nah, gitu ya. Next. Produk yang dipasarkan dengan menggunakan etis sebagai daya tarik tidak dimaksudkan hanya untuk konsumsi etis. Jadi di situ tidak hanya mengonsumsi, tetapi untuk mengiklankan dan lain sebagainya. Jadi di situ yang namanya iklan, yang namanya tadi tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi untuk diiklankan maupun diorganisasi atau digunakan, gitu ya. Setelah itu ada acculturation, yaitu proses sosial gerakan dengan adaptasi terhadap salah satu negara, lingkungan, budaya oleh orang dari negara lain. Jadi di situ yang namanya dari misalkan orang Amerika, orang Italia pergi ke Indonesia, itu akan membawa budaya mereka dan akan dilihat oleh masyarakat di Indonesia. Setelah itu kalau budayanya itu bisa diterima, dia akan meniru atau akan menularkan, orang asing itu akan menularkan ke orang Indonesia. Di situ yang namanya keluarga, teman, organisasi, sosial media dan lain sebagainya, atau sebagai
acculturation agent. Biasanya kalau di wisata kan ada pemandunya ya. Nah, itu namanya apa, Mbak? Ada yang tahu? Halo? Halo? Target, Pak. Nah, itu yang akan membawa budaya atau mengajarkan budaya terhadap orang lain. Nah, itu. Terus yang namanya media pemasaran dalam mempengaruhi konsumen agama dan spiritual. Biasanya kalau di sini banyak tempat-tempat budaya, tempat-tempat beribadah menjadi suatu tempat apa namanya wisata seperti Masjid Agung, terus kalau di Kudus Menara, terus Candi Borobudur, Candi Prambanan itu tempat ibadah, tetapi dia memasarkan untuk wisata juga. Nah, itu yang namanya syariah seperti ini ya. Setelah itu kelompok usia mempengaruhi budaya. Jadi di situ yang namanya kalau di masyarakat Anda atau di RT Anda pasti ada yang namanya PKK, rumpi, terus aris, kelompok arisan dan lain sebagainya ibu-ibu. Itu yang namanya kelompok usia yang sangat mempengaruhi budaya. Nah, Anda di sini ikut generasi apa? Kira-kira di sini lahir di tahun berapa? Mungkin 2000-an, Pak. 2000-an berarti di generasi Y. Nah, di situ yang namanya generasi Y atau generasi Y akan memandu atau sebagai faktor penting dalam keputusan pembelian. Karena kenapa? Karena Anda, usia Anda adalah di gardan atau yang paling terdepan untuk memutuskan pembelian atau membeli suatu produk. Karena Anda selalu mengikuti tren, di usia Anda selalu mengikuti tren. Bandingkan dengan usia orang tua Anda. Orang tua Anda ya dulunya seperti ini, ya sekarang seperti ini. Nah, kalau Anda nggak bisa, sekarang modelnya misalkan pakai hijab, modelnya seperti ini, Anda akan mengikuti. Pakaian sekarang seperti ini, Anda akan mengikuti. Jadi keputusan pembelian yaitu di gardan generasi Y atau generasi Y. Gitu. Sekarang apalagi ada generasi Alpha. Generasi di tahun 2011 sampai sekarang. Nah, itu menjadi budaya. Jadi remaja dalam segmen usia yang penting bagi pemasar, yaitu di generasi Y atau generasi Y ya. Kalau generasi Y yaitu di generasi seperti saya. Oke. Mereka mempengaruhi belanja orang tua, mereka akan membelanjakan uang sekarang dan akan belanja lebih banyak lagi jika ada diskon. Benar nggak, Mbak? Benar nggak, Mbak Nela? Benar nggak, Mbak Nabil? Atau Mbak Dia? Betul kan ya? Terus untuk summary, untuk belajar kali ini yaitu orang-orang berbagi identifikasi dengan mikrokultur serta subkultur dan budaya. Keanggotaan dalam subkultur etis, rasa dan agama berperan dalam keputusan konsumsi kita. Orang cenderung memiliki kesamaan dengan orang lain tentang usia yang sama, itu yang namanya kelompok. Remaja adalah pasar yang penting. Itu cukup sekian dari saya. Apabila ada yang bertanya, nanti akan ditanyakan di sini atau di WA. Saya kasih pilihan. Halo, di WA nggak apa-apa ya? Iya, Pak, di WA saja. Ya, oke. Nanti dari kehadiran ini akan menjadi faktor atau absensi. Ya, ayo kita makan. Kapan, Mas?
Bentar, Mbak Friska tadi udah bantu untuk screenshot nggak daftar hadir ya? Atau Sudah, Pak. oke, siap, nanti dikirim ke saya ya. Kalau ada kurang kesalahan dalam memberikan materi atau mengarahkan atau menjelaskan selama ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan tahun 15, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada masukan, saya sangat terbuka. Mungkin dari selama ini evaluasi dari saya terhadap Anda itu bagaimana? Oh, Pak Bun ini sangat galak, sangat killer dan lain sebagainya. Mungkin ada kritikan dan lain sebagainya. Silahkan, saya nggak apa-apa. Ini tenang aja, tidak akan mempengaruhi nilai dan lain sebagainya. Mungkin untuk evaluasi saya untuk kedepannya, kira-kira ada nggak? Oh, saya Pak Bun orangnya galak dan lain sebagainya. Mungkin kesan dan pesan. Mungkin dari Mbak Friska? Ada nggak, Mbak? Ada, Pak. Nggak ada. Oh, orangnya seperti ini. Ada nggak, Mbak? Ada masukan buat saya? Atau selama ini saya seperti apa orangnya gitu? Ada nggak? Sambil saya paralel untuk screenshot. Silahkan diaktifkan semua ya kameranya ya. Akan saya screenshot. Halo, silahkan aktifkan kamera. Nah, gini kan kelihatan cantik sama gantengnya. Walaupun Mas Anjas masih bangun tidur ya. Masih pakai kaos ya, Mas ya? Iya, Pak, baru bangun. Oke, 1, 2, 3 untuk pertama ya. Terus yang kedua, halaman kedua, ada yang belum mengaktifkan? Oke, kalau mungkin ada saran atau kata-kata enggak? Mungkin dari perwakilan ya, siapa yang mewakili? Mas Komteng ada enggak, Mas Komteng? Mungkin kata-kata dari perwakilan dari kelas. Mungkin kalau di semester depan tidak ketemu saya, ada perwakilan, silahkan angkat tangan. Ada enggak? Mas Anjas mungkin? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri, kita lanjut di WA. Kalau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.